Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Cahya Alfiansyah dari kelas 10 MIPA 4. Saya selaku tim pro, saya setuju bahwa penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Bahasa asing menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bahasa milik bangsa lain yang dikuasai, biasanya melalui pendidikan formal dan yang secara sosiokultural tidak dianggap sebagai bahasa sendiri. Rasa nasionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Maksudnya, penggunaan bahasa milik bangsa lain yang dikuasai dan tidak dianggap sebagai bahasa sendiri dalam komunikasi sehari-hari atau nonverbal atau nonformal menunjukkan kurangnya rasa untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang dikarenakan menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari yang seharusnya dalam kehidupan sehari-hari harus menggunakan bahasa persatuan atau bahasa Indonesia. Secara formal, sampai saat ini, bahasa Indonesia mempunyai 4 kedudukan, yaitu sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa resmi. Dalam perkembangannya yang lebih lanjut, bahasa Indonesia berhasil mendudukkan diri sebagai bahasa budaya dan bahasa ilmu. Bahasa Indonesia dikenal secara luas sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada saat itu, pemuda sepakat untuk mengangkat bahasa Melayu Riau sebagai bahasa Indonesia. Para pemuda melihat bahwa bahasa Indonesia lah yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas ratusan suku bangsa dan etnik. Pengangkatan status ini ternyata bukan hanya isapan jempol. Bahasa Indonesia bisa menjalankan fungsi sebagai pemersatu bangsa. Dalam Sumpah Pemuda, ada satu bagian yang menyatakan bahwa kita semua sebagai bangsa Indonesia telah mengakui berbahasa satu bahasa Indonesia. Namun kini tampaknya amanat itu tidak terlalu dihormati seperti pada masanya. Kini banyak anak muda yang berkomunikasi dengan bahasa campuran, seperti bahasa Jepang, Cina, Inggris, dan lainnya. Kami setuju jika penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Digunakannya bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari dianggap menghilangkan jati diri bangsa, melemahkan semangat kebangsaan, dan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap semangat Sumpah Pemuda. Tidak menghargai jasa pahlawan yang dulunya memperjuangkan bahasa Indonesia sehingga diikrarkan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 ikrar ketiga yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Jadi kami tegaskan sekali lagi bahwa saya tetap setuju jika penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.